Ampun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. 86. Yang kelima, wa alla yasudda wa alla yusadda, dan orang dikuatkan apa halu perjalanan ilahi mereka Nabi di hayatihi dalam masa hidupnya Nabi. Bainal ukuda orang satu menit datang karena menopo ukut ikut tafidu bisa memberikan faedah ilahi mereka Nabi min anha'il ardi saking arah bumi dari manapun mustafirina halil mustafir lam asgu yang tidak membangkitkan bumi mereka ala dari kain atase ziarah maring Nabi ila hubuli ko'ihi kecuali karena ingin ketemu Nabi wa ziarati lan ziarah maring Nabi wa tabaruki lan tabaruk berharap berkah diwujudi kelawan wujud di hadrati syarifati dalam di depan zat yang mulia. Bahkan Allah Rasulullah itu memperhatikan atau bisa melihat sebuah Nabi ada yang likot tadi wa yukiruhu telah menetapkan sebuah Nabi. Lalu hari itu bahkan mendorong sebuah Nabi alai ngatasi likot bimakalan barang karena kang ono apa maiku yusibu bisa mendapatkan pahala bilkama tilkal huda yang mengono datang minal jawa izi saking beberapa jawaiz yang diperbolehkan ala dikatakan ono apa yang nahuhu yang menganugerai sopan nabi buming aladina biya kelawan jawaiz wa huwa iku al-ana sing sekarang iku fi raudhatihi dan raudhah kanjeng Nabi. Raudhah itu tempat antara makam Nabi dengan mimbar Nabi. Asyarifati yang mulia misluhu wa huwa itu hayun hidup tamaman secara sempurna. Karena itu faziaratuhu mengkotai ziarah mereka Nabi al-ana untuk waktu sekarang iku layak taliku tidak berbeda abadan selamanya anziarati saking ziarah Nabi qabla wafatihi sebelum wafatnya Nabi wa nabaha lan mengingatkan sapa wa ya Nabi kanjeng Nabi ala dalika ing atase bahwa ziarah layak taliku abadan tadi tidak berbeda fi qouli dalam dawe Nabi man hajja dari Nabi begini, man sapane wong haja yang haji sepoman, fazaro kemudian ziarah sapa Nabi sepoman, kubri ing kuburku kata wafati setelah wafatku, maka nama mongko seolah-olah ana sepoman iku ziarah sepoman ing surfi hayati ing dalem hidupku. Rawahu Ad-Darqutni fi Sunanihi dan seterusnya. Ini kita masih melanjutkan kemarin, yaitu kesimpulannya Mbak Ali Maksum adalah bahwa orang yang melarang ziarah kubur Nabi itu bertentangan dengan banyak hal. Dia menggunakan dasar melarang ziarah kubur Nabi dengan menggunakan dasar bahwa yang diperintahkan itu ziarah Masjid Nabi. Itu alasannya kemarin. Ada hadis yang mengatakan bahwa yang boleh itu adalah atau yang diperintahkan
adalah ziarah masjid. Hadisnya mengatakan hendaknya seseorang itu tidak bepergian kecuali untuk ziarah masjid tiga, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Kalau hadis itu yang dipakai untuk melarang ziarah makam Nabi, maka itu akan bertentangan dengan banyak hal. Kemarin pertama itu berarti bertentangan dengan perintah Al-Quran, di mana kita diperintahkan untuk bepergian untuk mengambil itibar. Jadi kita akan perintahkan dalam Al-Quran perintah agar kita bepergian, agar kita bisa mengambil pelajaran dari banyak hal. Itu satu. Yang kedua, kesimpulan kemarin bertentangan dengan perintah silaturahmi, karena silaturahmi itu kan juga harus pergi. Nah, itu kedua. Yang ketiga, kesimpulan mereka bertentangan dengan perintah untuk dakwah. Kita tidak bisa dakwah kalau kita nggak boleh pergi. Yang keempat, itu juga bertentangan dengan perintah untuk bekerja. Kita boleh untuk bekerja, bepergian, kayak Anda mencari ilmu atau urusan yang lain dari luar Jawa ke sini, ke Jawa, ke Malang untuk cari ilmu. Kalau mengikuti kemarin maka itu nggak benar. Nah, yang kelima lebih spesifik, Nabi dalam hadisnya mengatakan, siapa yang ziarah kepadaku walaupun saya sudah wafat, maka seolah-olah dia ziarah kepadaku saat saya masih hidup. Hadis larangan ziarah tadi banyak hal yang kemudian tidak matching. Yang terakhir, yang keenam, walazimah. Ini yang menjadi lebih kuat lagi. Walazimah kalau lana tepakan kadzalika ayatuna. Ayat sopa ulama Islam min awali hadil umati, saking awal dulu, awal umat, ila yaumi maring hari ini kufi khotokin azimin, kesalahan besar. Kalau hanya berdasarkan hadis kemarin kemudian mereka melarang ziarah kubur Nabi, padahal semua ulama sepakat bahwa ziarah kubur Nabi itu disarankan, maka berarti semua ulama mulai zaman Kanjeng Nabi, ulama Rasyidin sampai hari ini semua salah, dan yang benar mereka, dan mereka tidak banyak. Ini jadi aneh. Haitsu annahu, dari segi saat temennya ulama zaman itu ya takiduna, pada beretikot mempercayai di kutubihim, yang dalam kitab mereka ad-diniyati, kitab-kitab diniyah, al-abwaba yang beberapa bab wal usulah dan beberapa asal ya turunan yang pada nyebut sama mereka fiha yang dalam ad-diniyah, kutubid diniyah, ziarah tahu yang ziarah kanjeng Nabi, bamalan barang ya ta'alaku yang berhubungan biar kelama minta ribin saking mendorong biar dalam ziarah Nabi, wamin adabin lan saking etika yang bagikan sepatutnya ain tura'a anturo'a yang dijaga bilkiyami dalam memenuhi biar kelawan ziarah. Seolah-olah kemudian semua ulama salah, karena mayoritas ulama mengatakan ziarah kubur itu disarankan, apalagi khususnya ziarah kubur kanjeng Nabi maksudnya. Disarankan, didorong, bahkan banyak kitab menulis tentang etika ziarah kubur Nabi. Intinya adalah bahwa larangan yang disampaikan oleh kelompok tertentu yang melarang ziarah kubur Nabi, maka itu akan bertentangan dengan banyak hal. Paling tidak Mbak Maksud mengidentifikasi itu bertentangan dengan 6 poin, mulai dari Al-Quran sendiri, ajaran Al-Quran, hadis, kesepakatan ijma ulama, dan seterusnya. Wa ini langsung surga Mbak Maksud bimakalan barang ahmilu kang membawa sopa iksun min lakobi kiai, saking lakop kiai. Kata Mbak Maksud, saya
yang kadang dipanggil sebagai kiai. Kalau santri kerapiak dulu dengan Bali Masum kayaknya nggak manggilnya nggak kiai, manggilnya bapak biasa. Anda bisa nanya ceritanya Gusmus misalnya. Gusmus itu kan santri kerapiak zaman Bali Masum. Kalau manggil beliau kan manggilnya Pak Ali, bukan Yai Ali. Beliau biasa aja. Tapi di sini dikatakan kadang saya dipanggil kiai. Amuru perintah supaya saya yang dipanggil kiai, kata Bali Masum, itu memerintahkan para santri untuk ziarah kanjeng Nabi. Wa usad itu dan menguatkan supaya bil amri dalam perintah kula mukminin yang setiap orang ayat sudah ento menguatkan sapa mukminin rihlahu yang perjalanan mukmin ila ziarati Nabi maring ziarah Nabi. Walau lan kedua ziarah Nabi ala dalika mau tai barakallahu kang ngucap masoko kanjeng Nabi. Kata Bali Masum, saya senantiasa memerintahkan para santri untuk kalau bisa punya niat untuk ziarah makam Nabi. Dan apa yang didasarkan kenapa Bali Masum menyuruh para santri punya niat itu karena ada hadisnya. Kata Bali Masum, saya berdasarkan hadis Nabi ini. Man zaro, man sapane wong zaro yang ziarah sapa Nabi, sapa man kopi ing kuburku. Nabi mengatakan siapa yang ziarah kuburku wajib mongko wajib lakukan iman apa syafaati. Kata Nabi mengatakan siapa yang ziarah kuburku insya Allah dia akan dapat syafaatku. Siapa yang tidak ingin dapat syafaat kata Nabi. Karena itu kalau ada orang kemudian melarang ziarah kubur Nabi, itu kemungkinannya dua. Kemarin yang tadi masuk menegaskan satu, mungkin dia tidak paham tentang ajaran itu. Yang kedua, kemungkinan kalau dia sengaja seperti itu ada niatan untuk memisahkan umat Islam dari Nabi-Nya. Kemungkinannya itu. Nah, itu aneh banget karena banyak hadis justru Nabi sendiri yang kemudian menyarankan itu. Kalau di sini hadis Nabi mengatakan manzaro Kobri wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah kuburku? Jadi Nabi bukan mengatakan ziarah kepada aku saat masih hidup, tapi bahkan setelah wafat Nabi mengatakan siapa yang ziarah kuburku maka insya Allah dia wajabat, bahkan bukan hanya insya Allah, wajabat lahu syafaati, dia wajib mendapatkan syafaatku. Rawahu ad-Darqutni wal Baihaqi. Kalau ketika sopan Nabi ada hadis lain mengatakan begini, man ja'ani, man sapane wong ja'ani yang datang sapa maning sun zairah hale ziarah layah miluhu yang tidak membawa iman apa hajatun ila ziarati kecuali tulus untuk ziarah kepadaku. Jadi siapa yang datang ke Madinah tidak ada niat lain kecuali ziarah kanjeng Nabi karena mongkono sopoman itu hakon anakku naya tono sopeng sulal betinman itu syafi'an akan memberikan syafaat yang mati. Redaksinya beda, tapi intinya sama, adalah bahwa siapa yang ziarah ke Nabi niatnya tulus, bukan untuk yang lain. Jadi kita ke Madinah ingin ketemu Nabi, maka Nabi mengatakan dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Rawahu Tabrani dalam kitab Mujamul Kabir dan seterusnya. Ada hadis lain, kalau nanti sopo Nabi manzaroni muta'amidan karena bijiwari yaumul qiyamati. Man sapane wong zaroni yang ziarah sopo mani ingsun muta'amidan dengan niat sengaja untuk ziarah karena mengkono sopoman iku bijiwari menjadi tetanggaku yang mati. Kata Nabi, insya Allah sopo sing ziarah kepadaku dengan niat tulus, dia akan mendapatkan kaklingan di menjadi tetangga Nabi di akhirat. Bahwa hadis al-Aqili wa berihi bahwa itu syaitun
sesuatu, hadis-hadis ini adalah sesuatu layas ma'u kang tidak akan mendengar sopo uengsai sopo mukminun wa yahdaku dan memberikan lalu maring mukminun apa balun pikiran hatta yatasarrafa sehingga kemudian menjadi memuliakan sopo mukminun bil musuli untuk datang baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis ini kalau orang itu mukmin, kalau orang itu sadar sebagai umat Muhammad, maka dengan hadis-hadis itu dia tidak akan punya pikiran lain kecuali bahwa kita akan datang ke Nabi. Sehingga menjadi aneh kalau dengan banyaknya hadis ini, yang hadisnya jelas banget eksplisit, kemudian justru dilarang dengan hadis yang tidak eksplisit. Hadis yang larangan tadi dasarnya adalah hadis perintah ziarah masjid, itu aneh banget. Itu menjadi sesuatu yang dipersoalkan oleh Bali Masud. Wahal bi anonoto bikaring sunapa junudun, sebuah kegilaan hatta ustiro sehingga melahirkan sapa ingsun amri ing perkara lil mukmini atau amri ing perintahku lil mukmini maring orang mukmin Allah yazura ya ora ziarah sapa mereka Rasulullah. Karena itu menjadi sangat aneh, sebuah kegilaan kalau ada orang sudah baca hadis-hadis yang jelas bagaimana Nabi memerintahkan, mendorong untuk ziarah pada makam Nabi, kemudian justru kita mengatakan itu tidak ada dasarnya. Itu kegilaan yang luar biasa. Bahwa lihat lan menguasai nikmatahu nikmati orang mukmin aladilahu kan ing dalam ziarah kubur Nabi fi unuki kulli mukminin ing dalam setiap pundak orang mukmin minatun muhalud, suatu pikiran yang mustahil ayakuma ento memenuhi bisyukriha karena mensyukuri ziarah kubur Nabi. Bahman sapane wong ya statiku yang mampu sokoman ayu kafia ento memenuhi sokoman mae wong akhrajahu yang mengeluarkan apa mau iman minarid saking rokok abadiyatin ilan naimin abadi maring nikmat yang abadi. Maksudnya Nabi mengatakan bahwa siapa yang ziarah kubur Nabi insya Allah dapat syafaat. Masa orang seperti ini nggak punya pikiran agar mendapatkan syafaat Nabi. Kayaknya semua statement Mbak Ali mengatakan bahwa larangan ziarah kubur Nabi itu menjadi sangat kontraproduktif, tidak sesuai dengan banyak hadis, tidak sesuai dengan sesuatu yang lain. Hadis yang dipakai untuk melarang itu pun sangat tidak sesuai karena hadisnya banget tidak eksplisit. Dan kita sering tahu sampai hari ini kalau Anda lihat di sosial media banyak orang kemudian mengatakan ini bid'ah ketika dikatakan bid'ah karena itu tidak ada pada masa Nabi. Kemudian kul bid'atin dolalah, tapi nggak jelas kul bid'atin dolalah itu kan umum banget, hadis yang sangat umum yang kemudian tidak spesifik. Kayak ini contoh kayak ini kita ada sebuah fatwa mengatakan ziarah kubur Nabi itu bid'ah, tapi dasarnya hadisnya umum banget. Sementara dia bertentangan dengan hadis yang sangat eksplisit di mana Nabi memerintahkan ziarah kubur. Itu menjadi luar biasa. Tapi itu cukup viral. Ada kemudian kita menjadi terpancing untuk mengikuti karena kita tidak tahu hadis-hadis yang eksplisit. Wa anaman lan setune seseorang yang muru yang perintah sopoman an-nasa ing manusa Allah yazuro ing atau tidak ziarah sopoman sayyidul wujudi ing sayyidul wujud wa safwatal khalqi dan makhluk paling bersih iku layadri tidak sadar mada ing apa yang alu yang berbuat sopoman anahu sedunia madiku yahulu telah menggeser sopoman baina ibadah Allah Ta'ala di antara ibadah Allah Ta'ala wa baina rahmatillah Ta'ala yang dalam antaranya rahmati Allah Ta'ala fa'inahu
Sallallahu alaihi wasallam iku rahmatullahi ta'ala. Pada akhirnya kemudian Mbah Ali Masuk menyimpulkan bahwa orang yang melarang ziarah kubur Nabi itu berarti dia telah tidak sadar, tanpa disadari bahwa dia telah menjauhkan masyarakat dari rahmat Allah Ta'ala. Karena rahmat Allah yang paling besar salah satunya adalah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, lahirin Nabi itu loh, diri Nabi itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau dalam diskusi kan dikatakan, nah Allah Ta'ala pernah mengatakan begini, laulaka Muhammad la ahlukul akhlak. Karena Allah mengatakan, andaikan bukan karena engkau Muhammad, tidak akan aku ciptakan semesta. Sehingga kemudian kalau Anda baca dalam kitab saya lupa namanya, kitabnya namanya Insan Kamil, dia dikatakan begini. Jadi digambarkan Nabi itu buah, karena buah itulah kemudian kita menanam pohon. Jadi kalau diumpamakan Nabi itu kayak buah, kalau Anda misalnya ingin buah durian, kita ingin memetik durian, karena itulah kemudian karena kita ingin buah durian, kita menanam pohon durian. Pohon itu ditanam lebih dulu, tapi tujuan akhirnya adalah munculnya buah durian. Kanjeng Nabi itu ibarat buah itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, yang Allah berkenan ingin melahirkan kanjeng Nabi. Tapi agar Nabi itu bisa lahir, maka disiapkanlah semesta. Sehingga semesta ini disiapkan sebetulnya untuk kelahiran kanjeng Nabi. Sehingga ada hadis khusus mengatakan, andaikan bukan engkau Muhammad, tidak akan aku ciptakan semesta. Semesta itu justru disiapkan untuk kanjeng Nabi. Karena itulah salah satu rahmat Allah yang besar untuk kita adalah kelahiran kanjeng Nabi. Sehingga kalau ada orang kemudian melarang masyarakat untuk ketemu Nabi, berarti dia telah tidak sadar bahwa dia telah menjauhkan masyarakat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ya'rif, tandanya mereka sadar, mereka tahu dalika sopo ulaika, karena itulah hendaknya mereka menyadari itu. Sopo ulaika itu orang-orang maniuna yang bodoh melarang sopo mereka lihat lamu, supaya ngerti sopo mereka fi ayyi mauqifin, di mana posisi mereka bersama masyarakat. Terakhir kemudian Mbak Ali Masuk memberikan himbauan, silakan dipelajari orang-orang yang melarang ziarah kubur Nabi itu sebetulnya mereka di mana posisinya, sehingga kemudian kita tahu bahwa mereka sesungguhnya mungkin karena ketidaktahuan atau kalau disengaja memang mereka sengaja untuk memisahkan umat Islam dengan Nabi-Nya, dan karena itulah kita tidak bisa ikuti saran dan fatwa mereka. Al-Fatihah. وانفعنا